Roma pasal 2 ayat 26 sampai 29. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah, menanggalkan dosa. Saudara-saudara, dalam ayat 26 sampai 29, Paulus berbicara mengenai pandangan orang Yahudi yang membedakan mereka dari kaum fasik, yaitu sunat. Sunat merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Abraham dalam Kejadian 17. Sunat juga menegaskan pemisahan umat Israel dari bangsa-bangsa lain, karena Israel sebagai umat pilihan Allah. Sunat bukanlah peristiwa biasa, tetapi terlebih itu merupakan perjanjian antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, upacara ini disebut dengan perjanjian sunat. Dalam Kejadian 17 mengatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Saudara-saudara, berkenaan dengan hukum Taurat, di sini pun Paulus menegaskan bahwa sunat itu sendiri bukanlah sarana atau jalan menuju keselamatan. Sebab dalam hukum Taurat yang penting ialah mentaati keseluruhan hukum Taurat. Kalau yang bersunat tidak menjalankan Taurat, ia menjadi seperti orang yang tidak bersunat. Dan kalau orang yang tidak bersunat menjalankan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, ia akan dianggap sebagai orang bersunat. Dengan perkataan lain, ia akan diterima ke dalam perjanjian Tuhan dengan umatnya, dan akan mendapat bagian dalam berkat serta janji-janji yang terkandung dalam perjanjian sunat itu. Menelusuri arti kata melakukan hukum Taurat ayat 26, maka kita dapati terjemahan demikian. Dan orang yang menurut kelahirannya adalah seorang fasik, tak bersunat, melakukan dengan tuntas hukum Taurat, disejajarkan orang-orang bersunat. Tetapi yang bersunat, yang melanggar atau pelanggar hukum Taurat, maka digolongkan sebagai orang fasik atau tak bersunat, sehingga tidak termasuk dalam perjanjian Allah. Maka dalam ayat 28 sampai 29, Rasul Paulus mempertegas Yahudi sejati adalah mereka yang melakukan sunat hati yang rohania. Jadi yang dimaksud sunat hati ialah menanggalkan semua dosa dan sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yahudi sejati atau umat pilihan Allah adalah mereka yang sungguh-sungguh hidup taat akan firman Allah. Haor Ministry.